Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif menjelaskan bahwa kemampuan berpikir manusia berkembang secara bertahap sesuai dengan pertambahan usia. Salah satu tahap yang penting pada masa remaja adalah tahap operasional formal yang biasanya dimulai sekitar pada usia 12 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis, serta dapat memahami konsep yang bersifat hipotesis dan memecahkan masalah. Masalah dengan penalaran logis dalam konteks pendidikan di tingkat SMA, siswa umumnya berada pada tahap ini sehingga pembelajaran sebaiknya dirancang untuk melatih berpikir kritis, analitis, dan kemampuan pemecahan masalah, misalnya melalui diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis proyek. Baik, yang selanjutnya menurut teori sosial kultural Vygotsky. Teori yang dikemukakan menekankan bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan budaya. Proses belajar tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga melalui bantuan dari orang lain yang berpengalaman, seperti guru atau teman sebaya. Salah satu konsep penting dalam teori ini adalah zone of progress development, yaitu jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Juga memperkenalkan konsep scaffolding, yaitu pemberian bantuan secara bertahap kepada siswa hingga mereka mampu menyelesaikan tugas secara sendiri. Oleh karena itu, pembelajaran kolaboratif seperti diskusi kelompok dan kerjasama tim sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Teori perkembangan psikologi remaja, Erik Erikson. Teori perkembangan psikologi yang dikemukakan oleh Erik Erikson menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi antar faktor psikologis dan sosial. Erik Erikson membagi perkembangan manusia ke dalam beberapa tahap kehidupan yang masing-masing memiliki tantangan atau konflik perkembangan tertentu. Pada masa remaja, individu berada pada tahap identity versus role confusion yang biasanya terjadi pada usia sekitar 12 hingga 18 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai mencari jati diri dan berusaha memahami peran mereka dalam masyarakat. Mereka mulai mempertanyakan nilai-nilai, minat, serta tujuan hidupnya. Apabila remaja berhasil melalui tahap ini dengan baik, maka mereka akan memiliki identitas diri yang kuat. Namun jika gagal, mereka dapat mengalami kebingungan peran atau role confusion, yaitu ketidakpastian mengenai siapa diri mereka dan apa yang ingin mereka capai di masa depan. Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran penting dalam membantu siswa menemukan dan mengembangkan identitas dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat, bakat, serta pilihan karir melalui berbagai kegiatan akademik dan maupun non-akademik. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Teori perkembangan moral yang ditemukan oleh Lawrence Kohlberg menjelaskan bagaimana kemampuan individu dalam memahami konsep benar dan salah perkembangan seiring waktu. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat utama, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Pada tingkat prakonvensional, perilaku moral didasarkan pada konsekuensi langsung seperti hukuman atau hadiah. Pada tingkat konvensional, individu mulai memahami aturan dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, pada tingkat pasca konvensional, individu mulai mempertimbangkan prinsip moral yang lebih universal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Sebagian besar remaja SMA berada pada tahap konvensional, di mana mereka mematuhi aturan karena ingin diterima oleh lingkungan sosial dan menghargai norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan moral siswa. Guru dapat membantu perkembangan moral siswa dengan memperhatikan contoh perilaku yang baik, mengadakan diskusi mengenai dilema moral, serta menerapkan program pendidikan karakter yang mendorong siswa untuk berpikir secara etis dan bertanggung jawab. Lokasi observasi. Observasi dilakukan di SMA Kartika 21 Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah, terutama di ruang kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk melihat proses belajar, interaksi guru dan siswa,
serta suasana sekolah. Ada juga subjek observasi, di mana subjek observasi ini meliputi guru, peserta didik, dan guru BK. Guru diamati karena berperan dalam proses pembelajaran siswa untuk mengetahui pengalaman belajar dan interaksi sosial, serta guru BK untuk melihat perannya dalam membantu perkembangan psikososial, moral, serta minat dan bakat siswa. Terakhir yaitu teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang kami ambil yaitu observasi, di mana kami mengamati langsung proses pembelajaran dan interaksi di kelas. Lalu ada wawancara, kita dilakukan untuk mengetahui dari guru, siswa, dan guru BK untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Dan yang terakhir dokumentasi, untuk mengumpulkan foto, catatan observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Sekian. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan gambaran umum lokasi observasi kami. SMA Kartika 21 Makassar merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekolah ini memiliki jumlah siswa sekitar 700 orang yang terdiri dari kelas 10 hingga kelas 12. Sebagai lembaga pendidikan, SMA Kartika 21 Makassar memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, sekolah ini memiliki berbagai fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Beberapa fasilitas tersebut antara lain seperti ruang kelas yang memadai, laboratorium, ruang bimbingan konseling, serta sarana olahraga. Selain fasilitas, sekolah ini juga didukung oleh tenaga pendidik yang aktif membimbing dan mengarahkan siswa dalam proses belajar maupun kegiatan pengembangan diri. Lingkungan sekolah yang kondusif, serta adanya berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, turut mendukung perkembangan siswa dari berbagai aspek seperti aspek kognitif, sosial, psikososial, dan moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program dan kegiatan yang ada di SMA Kartika 21 Makassar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sekolah ini memiliki berbagai program yang bertujuan untuk mendukung perkembangan siswa. Program tersebut mencakup kegiatan akademik serta kegiatan yang berfokus pada pembentukan karakter. Salah satu program yang terlihat di sekolah adalah poster 10 program K dari BKP Asistensi Mengajar Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Program ini menekankan nilai-nilai seperti kedisiplinan, ketakwaan, kerukunan, kebersihan, kerindangan, kekeluargaan, keindahan, keamanan, kesehatan, dan keteladanan. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. Metode tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, serta berpartisipasi aktif siswa. Selain kegiatan di kelas, sekolah juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, organisasi siswa, dan kegiatan pengembangan minat dan bakat. Pembinaan karakter siswa juga dilakukan melalui berbagai kegiatan rutin seperti upacara, bendera, sholat duha berjamaah, literasi setiap hari Jumat, kegiatan kerohanian, serta kegiatan fisik semata yang bertujuan untuk menjaga kebugaran siswa. Observasi kami dilaksanakan pada hari Rabu 4 Maret 2026 mulai pukul 10 di SMA Kartika 21 Makassar. Pengamatan dilakukan pada proses pembelajaran di kelas 10 serta lingkungan sekolah secara umum. Berdasarkan hasil observasi di kelas, proses pembelajaran berlangsung cukup interaktif. Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga melibatkan siswa dalam diskusi dan kerja kelompok. Dalam beberapa kegiatan pembelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mendorong mereka berpikir secara kritis dan memberikan alasan atas jawaban yang mereka sampaikan. Selain itu, siswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi dengan teman sekelas, serta melakukan presentasi di depan kelas. Guru juga memberikan apresiasi kepada siswa baik secara verbal maupun non-verbal. Hal ini membuat siswa terlihat cukup antusias dan percaya diri saat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Secara umum, suasana kelas terlihat kondusif dan siswa aktif berinteraksi baik dengan guru maupun dengan teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di sekolah tersebut telah memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Anissa selaku wali kelas 10-2 sekaligus guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, diperoleh beberapa informasi terkait proses pembelajaran di kelas. Beliau menyampaikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, guru berusaha menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi kelompok, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. Penggunaan metode yang bervariasi ini bertujuan agar siswa lebih aktif dalam proses belajar serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Selain itu, apabila siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, guru memberikan bimbingan secara bertahap agar siswa dapat menemukan pemahaman mereka sendiri. Menurut Ibu Anissa, siswa kelas 10 berada pada masa pencarian jati diri.
Mereka cenderung aktif dan kreatif, namun masih membutuhkan arahan yang konsisten dari guru. Untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa, guru juga memberikan tugas proyek yang haruskan siswa terjun langsung ke lingkungan sekitar dan kemudian mempresentasikan hasilnya di kelas. Namun beliau juga menyampaikan bahwa tingkat kedisiplinan siswa masih bervariasi. Ada siswa yang disiplin karena kesadaran diri, ada disiplin setelah ditegur, dan ada juga yang harus terus diingatkan. Selain itu, salah satu tantangan yang harus dihadapi sekolah adalah konsistensi dalam menerapkan aturan yang terkadang masih dapat dinegosiasikan. Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas 10. Siswa pertama adalah Asika Sarah Ranadani atau yang biasa dipanggil Tika. Ia menyampaikan bahwa dalam pembelajaran guru lebih sering menggunakan metode diskusi dan tugas proyek dibandingkan ceramah. Menurut Cika, tantangan terbesar dalam kerja kelompok adalah memastikan semua anggota dapat bekerja sama. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran dan komunikasi yang baik dalam menyatukan pendapat. Cika juga mengaku sering merasa gugup saat melakukan presentasi, namun ia menjadikan teman-temannya yang berprestasi sebagai motivasi untuk terus berkembang. Ia juga aktif mengikuti organisasi MPK dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan dirinya. Sementara itu, siswa yang kedua yaitu Ismail menyampaikan bahwa ia merasa nyaman bersekolah di SMA Kartika 21 Makassar karena dukungan dari guru dan teman-temannya. Ia juga menilai lingkungan sekolah cukup aman karena terdapat pos pengaman di bagian depan sekolah. Ismail mengatakan bahwa guru sering menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti menjelaskan dengan gambar, contoh nyata, serta pemberian kebebasan kepada siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Ia juga pernah mengikuti proyek berbasis studi kasus yang berlangsung selama 2 hingga 3 minggu. Selain itu, Ismail aktif mengikuti ekstrakurikuler bola basket dan sering berkonsultasi dengan wali kelas serta guru BK, terutama terkait kebingungannya dalam menentukan jurusan untuk kelas 11. Bagian terakhir adalah hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling, yaitu Ibu Sita, yang telah bertugas sekitar 2 tahun di SMA Kartika 21 Makassar. Beliau menjelaskan bahwa sekolah memiliki berbagai program untuk mendukung perkembangan psikologi serta perencanaan masa depan siswa. Salah satu program tersebut adalah asesmen minat dan bakat yang diberikan kepada siswa. Selain itu, guru BK juga memberikan layanan bimbingan kelas 1 jam setiap minggu, konseling individu, serta asesmen kebutuhan siswa di awal semester untuk memetakan permasalahan yang mereka hadapi. Guru BK juga membantu siswa dalam menentukan jurusan serta memberikan arahan terkait pilihan studi di masa depan. Namun, menurut beliau, masalah yang paling sering terjadi di sekolah adalah pelanggaran kedisiplinan, seperti keterlambatan, datang ke sekolah, dan pelanggaran atribut pakaian. Penanganan masalah ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penyitaan HP sementara, pemberitahuan kepada orang tua, hingga pemanggilan orang tua jika pelanggaran terus berulang. Selain itu, BK bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa agar lebih aktif di kelas. Kedepannya, pihak BK berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program-program yang telah berjalan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sekolah telah berupaya mendukung perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek penting, yaitu aspek kognitif, sosial, psikososial, dan moral. Nah, dukungan ini terlihat dari berbagai kegiatan pembelajaran maupun program sekolah yang dirancang untuk membantu perkembangan siswa secara menyeluruh. Dari aspek kognitif, sekolah menerapkan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Salah satu metode yang digunakan adalah diskusi kelompok. Melalui diskusi, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertukar ide, serta mengemukakan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Kegiatan ini melatih kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menganalisis suatu permasalahan. Selain itu, sekolah juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diberikan tugas atau proyek tertentu dan harus diselesaikan secara mandiri maupun berkelompok. Nah, metode ini membantu siswa belajar memecahkan masalah, mengembangkan kreativitas, serta menghubungkan pengetahuan yang mereka pelajari dengan situasi nyata. Selanjutnya, dari aspek sosial, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-temannya melalui berbagai kegiatan pembelajaran, seperti kerja kelompok dan kegiatan diskusi di kelas. Melalui kerja kelompok, siswa belajar untuk saling membantu, menghargai pendapat orang lain, serta membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya. Interaksi sosial ini sangat penting karena dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan kerjasama, empati, dan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek psikososial,
Sekolah juga mendukung perkembangan siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia. Dan kegiatan ekstrakurikuler memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan minat dan bakat mereka di berbagai bidang, seperti olahraga, seni, maupun kegiatan organisasi. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan rasa percaya diri, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selain itu, sekolah juga melakukan asesmen minat dan bakat untuk membantu mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Dengan adanya asesmen ini, guru dapat memberikan arahan yang lebih tepat sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan yang mereka miliki secara optimal. Sementara itu, dari aspek moral, sekolah berperan dalam membentuk karakter peserta didik melalui penerapan aturan sekolah dan berbagai program pembinaan karakter. Aturan sekolah membantu menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Selain itu, program pembinaan karakter juga dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerjasama, saling menghormati, dan juga kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya memberikan dukungan yang cukup baik terhadap perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi akademik, sosial, psikologis, maupun pembentukan karakter. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sekolah yang telah kami observasi. Kelebihannya itu yang pertama, metode pembelajaran yang variatif, kedua, layanan bimbingan konseling yang aktif, ketiga, banyak kegiatan ekstrakurikuler, keempat, program pembinaan karakter, kelima, lingkungan sekolah yang kondusif. Adapun kekurangannya, yang pertama, metode pembelajaran belum merata di semua kelas, kedua, konsistensi penerapan aturan masih kurang, ketiga, program karakter belum terintegrasi di semua mata pelajaran, keempat, fasilitas untuk kreativitas siswa masih terbatas. Nah, selanjutnya saran untuk sekolah yang telah kami observasi. Pertama, mengembangkan pembelajaran problem solving. Saran pertama adalah mengembangkan pembelajaran berbasis problem solving atau pemecahan masalah. Metode ini dapat membantu siswa untuk lebih aktif dalam berpikir, menganalisis situasi, serta mencari terhadap suatu pembelajaran dengan pendekatan ini. Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga belajar menemukan jawaban secara mandiri. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget yang menyatakan bahwa remaja sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Kedua adalah meningkatkan pembelajaran kolaboratif serta memberikan scaffolding atau bantuan belajar yang terstruktur dari guru. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa untuk bekerja sama, berdiskusi, dan saling membantu dalam memahami materi. Sementara itu, scaffolding membantu siswa menyelesaikan tugas yang awalnya sulit dan dengan bimbingan guru. Konsep ini sesuai dengan teori Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan proses belajar melalui konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Ketiga, menyediakan program mentoring karir. Saran berikutnya adalah menyediakan program mentoring karir bagi siswa. Program ini membantu siswa mengenali potensi diri, minat, dan bakat mereka sejak dini. Selain itu, mentoring juga membantu siswa merencanakan pendidikan dan karir di masa depan. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson yang menyatakan bahwa remaja berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu tahap pencarian identitas diri. Keempat, mengintegrasikan diskusi dilema moral. Saran terakhir adalah mengintegrasikan diskusi mengenai dilema moral dalam proses pembelajaran. Diskusi ini dapat membantu siswa berpikir lebih dalam mengenai nilai, norma, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membahas berbagai situasi moral, siswa dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Pendekatan ini digunakan oleh teori perkembangan moral dari Laurence Kohlberg yang menyatakan bahwa diskusi dilema moral dapat membantu perkembangan peneralan moral siswa tingkat yang lebih tinggi. Baik, untuk penutup, berdasarkan hasil observasi, SMA Kartika 21 Makassar telah berupaya mendukung perkembangan kognitif, sosial, psikososial, dan moral siswa melalui berbagai program pembelajaran dan kegiatan sekolah.
Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar proses pendidikan dapat berjalan lebih optimal. Baik, mungkin itu saja penutup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Syukron. Gracias. Arigatou gozaimasu.